Jangan. Lepaskan dia jika terjadi apa-apa pada istriku, aku bunuh kalian. Lepas bisa lepas. Intinya kita 4 keluarga besar, kita semua satu perahu, kami cuma mau cari duit lebih. Bukan membunuh atau membakar, kenapa kamu? Begini, asal kamu setuju keluarga Citra ikut serta, aku lepaskan dia sekarang. Cari uang haram macam ini. Kamu masih punya hati nurani? Hati nurani. Akan kutunjukkan padamu mana yang lebih penting, hati nurani atau istri dan anak. Jangan. Yoran. Yoran. Jangan. Aku setuju keluarga Citra ikut. Aku setuju. Jangan-jangan Ali. Kita jangan dengarkan mereka. Kita tidak boleh melakukan hal keji. Yoran. Yoran, jangan bertindak bodoh, Yoran. Aku mohon. Yoran. 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 Cepat lihat apakah dia mati. Cantik sekali sayang kalau mati beneran. Mending aku simpan sendiri untuk main bos. Dia sudah tidak bernapas. Bajingan, aku akan bunuh kau. Yoran. Bunuh kau, kubur cepat. Bunuh kau. Aku juga tidak ingin begini. Sekarang baru tahu sayang? Dulu ngapain saja? Pukul mati sampah ini, buang ke tempat sampah. Tuan Chen orangnya ketemu, masih hidup. Mulai hari ini kamu berganti nama menjadi Arif, ikut aku bawa pergi. Yoran, aku pasti akan membalaskan dendam untukmu dan anak kita. Yoran, akhirnya aku balas dendam untukmu. Semua bajingan yang menyakitimu sudah mati. Sekarang aku yang menguasai seluruh dermaga barat laut. Tidak ada yang berani melanggar hukum lagi, kamu dan anak kita tidak akan sia-sia. Lihat itu. Itu bos besar kita, Arif bunuh dia. Kita bisa duduk dan makan daging. Kenapa diam saja? Kalau gagal, aku bunuh ibumu. Berhenti. Paman beli 1 kue bunga manis 3 yuan. Kue bunga manis Yoran sangat suka ini semasa hidup. Baik, bungkus semuanya. Terima kasih, Pak. Rasa kue bunga manis ini kok persis seperti buatan Yoran. Jangan-jangan. Maaf, paman, ibuku ada di tangan mereka. Aku terpaksa begini. Tangkap dia. Jangan kejar lagi. Kita biarkan dia kabur begitu saja? Anak ini terasa begitu familiar bagiku. Dan kue bunga manis ini, apa ini benar-benar kebetulan? Selidiki, cari tahu asal-usul anak itu. Baik.
urusan kecil saja tidak bisa. Apa gunanya aku memiliki kamu? Bapak, aku salah. Jangan pukul lagi. Bu, aku tidak apa-apa. Kamu cepat pergi. Aku tidak apa-apa. Rani, dulu suamimu meninggal. Akulah yang menyelamatkan kalian, ibu dan anak, dan membesarkanmu selama bertahun-tahun. Katakan, kenapa kamu tidak tahu bersyukur? Sundal, Bu, sudah diberi muka tidak mau. Pukul dia. Bos, ini markas geng bagus. Baiklah, kamu pura-pura sayang ibu begini? Baik, hari ini gue akan kasih kamu yang kamu mau. Pukul dia habis-habisan. Masuk dan lihat. Orang tidak berguna ini memang tidak bisa dipertahankan lagi. Hanya kue bunga manis itu. Bos, Bapak Arif masuk. Ternyata begitu cepat, sudah menyelidikiku. Untung aku punya Rani. Anak itu Citra pasti tidak berani melaporkanku. Duduk. Teh Longjing, silakan coba jika berkenan. Kemarin saat Bapak Arif bepergian, diserang oleh seorang anak kecil. Bagus, orang ini berasal dari sini kan? Sungguh bukan, Pak. Bapak Arif, orang ini pasti bukan aku yang mengirim. Mana berani aku membunuh Anda. Ini semua karena kelalaianku dalam mengawasi bawahan. Sampai orang luar bisa menyusup masuk. Dia berani menyentuh Pak Arif. Salah saya. Kamu. Hukum saya saja. Hukum saya. Berani main-main dengan Pak Arif, kamu bosan hidup ya? Bukan. Saya tidak bersalah, Pak Arif. Saya bersumpah orang ini. Pasti bukan saya yang menyuruhnya pergi. Saya akan tangkap orangnya sekarang dan bawa ke sini. Terserah Pak Arif mau diapakan. Terserah saya dong. Tentu. Orang, cepat seret bocah nakal itu ke sini untuk Pak Arif. Cara saya, kamu pasti sudah dengar. Ini anak angkatmu, kamu tega? Tidak, Pak Arif. Dia bukan anak angkat saya. Dia pasti dari geng lain. Mata-mata yang disusupkan. Dia juga berani melawan Pak Arif. Dia tidak bisa dimaafkan. Harus dihajar habis-habisan. Bicara, siapa yang menyuruhmu membunuh Pak Arif? jangan pukul. Saya salah, jangan pukul. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu? Iya, Pak Arif. Pasti ada kesalahpahaman. Dia yatim piatu, ibunya sendirian. Dia bukan musuh Pak Arif, pasti salah orang. Pasti tidak ada yang menyuruhnya. ayah angkat, tolong saya. Ayah angkat, tolong. Diam, siapa ayah angkatmu? Kau anak liar tak punya bapak. Cepat, lepaskan baju ini. Pukul habis-habisan. Sayang, ini dari kuil Gunung Harapan. Liontin keberuntungan untuk bayi kita. Semoga bisa melindunginya damai dan selamat tanpa kekhawatiran. Baik, begitu dia lahir akan saya kenakan. Berhenti. Leontin keberuntungan ini. Bukankah ini yang saya belikan pada Yoran? Kamu dari mana? Liontin keberuntungan itu milikku. Kembalikan. Diam, kamu bicara apa sama Pak Chen? Diam. Jadi dari mana kamu dapatkannya? Dari ibuku. Pak Chen, jangan marah. Anak ini sejak kecil tangannya sudah suka ambil barang. Mungkin dia yang mencurinya. Ibu berpesan, ini adalah peninggalan terakhir ayah untukku. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ya, aku yang memungutnya. Memungut?
Di mana kamu memungut liontin ini? Tempat apa? Saat itu ada orang tidak? Aku Jujur saja. Kuburan masal. aku memungutnya di kuburan massal. Ya Yuran sudah mati. Apa yang aku harapkan? Liontin sialan apa itu? Dia begitu peduli? Pak Chen, tenangkan diri. Kami punya juru masak baru. Mau makan di sini, jangan ambil pusing sama bocah ini. Pak Chen, kami punya kue khas, kue bunga manis. Mau saya buatkan? Siapkan. Cepat, bisu. Apa yang kau gerakan? Siapa yang paham isyaratmu? Cepat. Kue bunga manis ini diminta sendiri oleh Pak Chen. Menghalangi aku menjadi wanita Pak Chen, kamu sanggup bertanggung jawab? Perempuan sialan. Maaf, Kak Chen membuatmu menunggu. Pembunuhan gagal. Sepertinya harus pakai cara lembut. Pahlawan sulit menolak wanita cantik. Aku yakin Pak Chen tidak akan lolos. Rasa kue bunga manis ini benar-benar sama seperti buatan Yoran. Persis. Tapi, bagaimana mungkin? Ini buatanmu sendiri? Tentu saja, ini resep turun-temurun keluargaku. Coba katakan isi kue ini apa? Itu Kamu lupa buatanmu sendiri? Coba ingat baik-baik. Jangan-jangan kue bunga manis ini bukan buatanmu. tentu saja ini aku yang membuatnya. Aku perlu pikir-pikir dulu. Soal kue bunga manis ini, isinya pasta kacang merah dan nektar bunga waru. Benar sekali. Tidak kusangka kamu masih muda, tapi punya keahlian yang begitu baik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Chen. Kalau Tuan Chen suka keahlianku ini, baru berguna. Tentu saja aku suka makan. Tapi akhir-akhir ini aku juga ingin belajar pembuatan kue ini. Bagaimana kalau kamu buat sekali lagi? Aku ikut belajar darimu. Lagi? Buat sekali lagi? Tuan Chen, tapi ayo. Bagaimana ini, Kak Wang? Aku sama sekali tidak bisa membuat kue bunga manis. Sudah saatnya begini, kamu harus tetap bisa membuatnya, mau tidak mau. Tapi, Ada apa? Cepat, jangan buat Tuan Chen menunggu lama. Adonan ini. Kok susah sekali dibuat? Tuan Chen, Jin ini masih muda, membuat kue belum terlalu mahir. aku akan segera selesai. Sial, bagaimana sih caranya perempuan sialan itu? Tuan Chen, Jin juga ingin menyenangkan hati Anda. Berani-beraninya kau menipuku? Katakan, sebenarnya siapa yang membuat kue bunga manis ini? Tuan Chen, aku akan segera mencari orangnya untukmu. Pak Arif yang ini adalah tukang yang barusan bikin kue bunga manis. Aku mikir ngawur apa sih? Rani sudah tiada. Mana mungkin dia yang membuatnya?
Pak Arif, gimana kalau suruh ibu ini bikin kue bunga manis lagi? Tidak usah. Untung aku sudah atur dari awal. Sini-sini. Maaf ayah. Aku gagal menjaga liontin keberuntungan yang ayah berikan. Ibu, bagaimana ibu bisa menyelinap masuk? Kue bunga manis. Ibu kok... Xiao cepat makan. Aku diam-diam menyisihkan satu potong, tidak akan ketahuan. Ibu, aku tidak lapar. Ayah angkat sebentar lagi akan menyuruhku bekerja. Aku sudah ada makanan. Ibu saja yang makan. Ibu makan. Dasar sialan kue bunga manis, apa yang kau buat? Mau sengaja mencelakakan aku ya? Lepaskan ibuku, lepaskan ibuku. Rani, kau bawa anak ini di geng menggoda laki-laki. Sekarang mau pakai keahlian untuk mendekati Kak Arif? Kau tidak punya malu ya? Jangan pukul ibuku, jangan pukul ibuku. Di dunia mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Bahkan pola kuenya sama persis dengan buatanmu. Rani, kau sebenarnya ada di sini atau tidak? Suara ini... Rani. Berani sembunyi ya? Tendang kalian. Bukannya kalian hebat? Hari ini akan kubereskan kalian. Itu Rani. Hei Pak Arif, Pak Arif. Di sini tempat anak buah dihukum karena kejahatan. Sebaiknya Anda jangan masuk, jangan ikut kena sial. Minggir. Bukan begitu, buat apa begini? Di dalam tidak ada apa-apa. Bukan. Pergi. Kinyu. Dewi ini akhirnya bertindak cepat sekali. Kalau sampai Arif bertemu Citra dan anaknya, pasti bisa mendatangkan masalah bagiku. Apa aku salah dengar? Pak Arif, sudah kubilang di dalam tidak ada apa-apa. Hanya kotor. Lihat, sepatumu jadi kotor. Hari ini kalian berdua bersimpu di sini sampai aku puas. Ibu. Nona Dewi. Tolong lepaskan ibuku. Dia penuh luka, tak bisa terus bersimpuh. Apa salahnya? Aku minta maaf. Anak tak punya bapak, apa yang bisa kau beri? Aku ingin kalian berdua mati. Ibu, jangan sentuh ibuku. Pak Arif masih di sini. Hanya dia yang bisa selamatkan ibuku. Kinyu, akhir-akhir ini aku sering mendengar suaramu dalam halusinasi. Andai kata kau dan anak kita masih hidup, betapa indahnya. Pak Arif. Pak Arif, tolong selamatkan ibuku. Ibuku telah menyinggung Nona Dewi. Sekarang dia mau dibunuh. Hanya Anda yang bisa menolongnya. Kumohon, selamatkan dia. Kenapa aku harus menolong orang yang ingin membunuhku? Asal kau selamatkan ibuku, kau boleh bunuh aku. Ini kue bunga manis buatan ibuku. Ku dengar Anda suka. Tolong selamatkan dia. Ini kue bunga manis buatan ibumu? Siapa nama ibumu? Ibu gua bernama Kinyu. Rani? Dasar bocah kurang ajar, berani datang ke hadapan Pak Arif. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Di sini belum giliranmu bicara. Pak Arif, anak ini, mulutnya tidak ada satu kata pun yang benar. Dia cuma ingin mencuri uang lalu kabur. Jangan sampai Bapak tertipu olehnya. Aku tidak. Diam kau, aku... Apa baik yang kau lakukan?
Kenapa kau tidak biarkan dia bicara? Bukan, Aku... Apa yang kau takutkan? bukan, tidak. Pak Arif, ibuku dulu diculik paksa ke geng ini. Tolong selamatkan dia, Pak. Apa? Dulu hanya urusan cinta. Kalau ku ceritakan, takut kotor telinga Bapak. Aku... Pak Arif. Pak Wijaya tiba-tiba sakit. Apakah Bapak mau ke sana? Ayah angkat kan baik-baik saja setelah operasi. Kenapa tiba-tiba sakit? Belum tahu, baru saja mendapat kabar, beliau sudah dibawa ke rumah sakit. Siapkan mobil segera. Aku segera ke sana. Baik. Urusan ini, tunggu aku kembali. Akan kuselidiki. Dasar bocah kurang ajar. Sudah besar ya, berani melawan, belajar mengadu. Hei orang! Kurung dia, jangan biarkan dia keluar. Ibu. Ibu, bagaimana keadaanmu? Kita harus keluar. Atau kau akan mati. Kita harus keluar. Nah, ini surat minta tolong. Bawalah ini dan temui Pak Wijaya. Cepat lari. Jangan kembali lagi. Tidak. Tidak. Bu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pasti membawamu keluar. Ayo. Ibu sudah tidak kuat. Kau cepat lari, lari. Tidak. Ibu. Ibu, Bu, kau tidak apa-apa? Berhenti! Lihat bagaimana kalian lari. Ibu, tidak. Lari. Dasar perempuan tua murahan. Masih mau melindungi anakmu? Ibu. Dua pengkhianat murahan. Bawa mereka ke daerah terpencil. Kubur mereka hidup-hidup. Bos, mobil sudah siap di depan. Ini tulisan Rani. Tidak mungkin palsu. Mungkinkah? Siapa nama ibumu? Ibuku bernama Rani. Rani belum mati. Citra adalah anak kita. Ayah angkat aku yang memaksa ibu pergi. Tolong lepaskan ibu. Siapa ayah angkatmu? Ayahmu sudah lama mati, kau temui dia di alam sana. Dorong mereka ke bawah. Tidak, jangan. Bu, bagaimana keadaanmu? Ayah angkat, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan ibu, aku akan patuh padamu. Aku tidak akan lari lagi. Sekarang kau takut? Kau berani mengadu pada Arif? Apa kau pikir aku tidak bisa menghajarmu? Aku tidak sengaja ibuku sekarat, aku hanya ingin membawanya berobat. Aturan tetaplah aturan. Jika tidak ada pelajaran berdarah, bisakah aku berdiri? Katakan kau sembunyikan Rani di mana? Ampun Tuan Arif, apa Rani? Yang ditahan di sini adalah seorang selir yang dibawa oleh Bos Wang. Katanya dulu dia istri keluarga Citra, selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Keluarga Citra. Aku beri kau kesempatan terakhir di mana kau sembunyikan Rani. Mereka sudah dibawa ke arena pertarungan dan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Semua orang ikut aku ke arena pertarungan. Baik. Xiao. Maafkan ibu, nak. Sebaiknya kalian berhenti melawan. Mati cepat-cepat reinkarnasi. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan kalian, 15 tahun lalu, kalian sudah mati bersama suamimu dulu, membiarkan kalian hidup menderita selama ini. Masih belum puas?
Kenapa kau tidak melepaskan ibuku? Kau sudah berjanji padaku tidak akan menyentuhnya. Kau tidak tahu malu. Bajingan kecil masih berani membantah? Gas, kirim mereka ibu dan anak ke alam baka. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Siap. Maaf, Ali, aku gagal melindungi anak kita. Kau menunggu kami di surga. Kita akan segera bertemu lagi. Berhenti semua. Pak Arif Anda, kenapa Anda ke sini? Rani, bertahanlah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Masih pada bengong saja, bantu selamatkan orang. Siap. Rani, bertahanlah, Rani, aku datang untuk menyelamatkanmu. Pak Arif, Bapak sedang menggali apa? Di sini tidak ada orang sama sekali. Ini cuma para anggota membuang barang-barang lama. Mana mereka? Kau sembunyikan mereka di mana? Aku. Masukku. Bos Pak Arif sedang mencari wanita ini dan anak ini sedang menuju ke arena pertarungan. Arif cari mereka buat apa? Kudengar mereka bilang sepertinya mencari Mbak Rani, istri Pak Arif. Istri Arif Rani. Bagaimana mungkin? Cepat, berhenti mengubur. Keluarkan dia. Cepat. Sembunyikan mereka di bawah ekskavator. Cepat. Cepat. Pak Arif, aku minta maaf padamu. Aku membiarkan Citra kabur. Kabur. Ya dulu aku lemah hati saat itu membawa mereka, ibu dan anak. Aku berniat mempertahankan mereka untuk bekerja di geng. Tak kira mereka nekat kabur tadi malam. Tadi malam mereka kabur saat kacau. Lalu penguburan hidup-hidup ini bagaimana? Penguburan hidup-hidup yang mana? Ini cuma tempat membuang barang-barang bekas. Kau sebaiknya berdoa aku bisa menemukan mereka. Jika mereka kenapa-napa, aku akan bunuh kau. Geledah seluruh kota. Geledah rumah demi rumah. Siap. Bajingan kecil ini benar-benar mirip Arif. Mungkinkah Arif dulu tidak mati dan berubah menjadi Arif sekarang? Jika mereka sekeluarga saling mengenali, nyawaku tidak akan cukup. Hari ini mereka harus mati. Bagaimana? Bos, hanya kamar bagus yang tersisa belum digeledah. Geledah. Tuan Chen Angin, apa yang membawa Anda ke sini? Cari. Baik, bukan. Ini. Bukan. Tuan Chen, Anda masih tidak percaya padaku ya? Saya bersumpah demi langit. Jika orang ini ada padaku, saya akan disambar petir dan mati tidak wajar. Tuan Chen, memang tidak ada orang. Sebelum menemukan Yoran dan yang lain, kita harus tetap menahannya. Ibu.
Dasar bajingan. Dasar bocah, berani-beraninya kau menusukku dari belakang? Ibu, kau tidak apa-apa. Ayo pergi. Di sana, perempuan itu di sana. Cepat tangkap mereka. Cepat. Jangan lari. Tuan, Anda pura-pura sakit untuk memanggil Kak Chen kembali? Apa tidak apa-apa? Anak ini setahun penuh tidak pernah terlihat. Kalau aku tidak bilang aku sakit, sampai dikuburkan pun, dia belum tentu bisa kembali. Sial, benar-benar bisa lari ya? Ini dunia apa? Di jalanan, menindas janda dan anak yatim. Tidak ada yang peduli? Berhenti. Jalan beneran bisa lari juga. Berhati. Kamu siapa? Kalian cowok-cowok ngerjain janda dan anak yatim di jalan, apa kalian laki-laki? Dari mana datangnya orang tua ini? Ikut campur urusan orang bosan hidup ya? Jaga bicaramu. Tahu siapa yang di depan kalian? Siapa? Terus kalian tahu siapa kami? Pengemis tua berani di tempat kami berani main-main di wilayah Bos Bagus. Dengar baik-baik, kami anak buah Bagus bilang satu kata lagi, kami akan membuatmu mati di jalan. Bagus belum pernah dengar. Kamu cari mati ya? Semua maju, bunuh orang tua ini. Kakek, cepat pergi, mereka akan membunuhmu. Tenang saja. Hanya mereka belum bisa menyentuhku. Tuan, Kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? dasar bajingan. Kau pikir pantas menanyakan nama majikan kami? Kau membuat marah majikan kami. Hari ini nyawamu akan habis di sini. Tuan, kami tidak tahu siapa Tuan. Mohon ampuni kami, lepaskan kami Tuan. Pergi. Hari ini kalian beruntung. Kalau berani cari mati lagi, akan kubuat kalian keluar terbaring. Ayo. Kakak Wang bilang kalau tidak bisa bawa dua orang ini kembali, tidak ada yang bisa hidup. Tuan, tunggu. Wanita dan anak ini sebenarnya adalah istri dan anak Bos Wang. Kami hanya diperintahkan untuk membawa mereka kembali. Ini, kalau tidak bisa bawa kembali, kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Bukan begitu. Kakek, mereka bohong. Mereka orang jahat. Tuan, apa yang kukatakan semuanya benar. Ini sebenarnya adalah urusan rumah tangga bos kami. Kedudukan Tuan begitu terhormat, tak perlu untuk hal kecil begini mengotori tangan Tuan. Biarkan kami membawa mereka kembali. Kakek, bukan begitu. Kami diculik, mereka mau bunuh kami. Jika kami dibawa kembali, kami pasti mati. Anak nakal. Kau bicara sembarangan lagi? Cukup. Orang-orang ini akan kubawa pergi. Suruh pemimpin kalian bicara denganku, apa alasannya? Bicara bertatap muka denganku. Ayo. Bu, Orangnya mana? Mungkin dia pergi ke depan. Cari sendiri-sendiri. Mereka pasti ada di sekitar sini. Ya, Kenapa tiba-tiba pingsan? ibuku karena aku dipukul berkali-kali. iya Tuan. Perempuan ini hampir tidak ada bagian yang utuh. Dia terus bertahan dengan paksaan. Kalau begitu jangan tunda lagi. Cepat bawa ke rumah sakit. Ibu. Akhirnya kamu sadar. Nah, jangan banyak bergerak. Terima kasih sudah membantu kami. Jika tidak ada Anda, kami pasti sudah mati. Ibuku bilang dia tidak ingin berterima kasih kepada Anda. Jika tidak ada bantuan Anda, kami pasti sudah ditangkap kembali dan dipukul sampai mati.
Itu hanya bantuan kecil. Kalian semua sangat malang. Nanti kalau ada kesulitan, datanglah padaku. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Ibu Rani di tempat tidur nomor 4, benar kan? Ya. Bapak angkat. Wah, tamu langka. Masih ingat jalan pulang? Bapak angkat. Apakah Rani dan yang lain mencarimu? Rani? Siapa dia? Lihat ini. Rani. Ibu Rani di tempat tidur nomor 4, benar kan? Di rumah sakit Sentosa. Saya tahu. Bicara. Tuan Chen, orangnya sudah ketemu di rumah sakit Sentosa. Bagaimana keadaan mereka? Istrimu terluka parah, sedang diinfus. Anaknya selalu menjaganya. Jangan merarai, aku tak keras sampai. Kenapa lari? Lepaskan aku. Aku lebih baik mati daripada ikut kamu. Lepaskan aku. Aku bukan orang jahat. Tuan Chen yang menyuruhku melindungi kalian. Tuan Chen, kami adalah... Kumohon kalian. Jangan bawa anakku pergi, tolonglah. Kumohon Tuan Chen, biarkan kami pergi. Kalau kami tertangkap dan dibawa kembali, Bagus akan memukuli kami sampai mati. Jangan takut, Tuan Chen tidak akan menyakiti kalian. Kalian kembali ke ruang rawat dulu. Tunggu dia menjemput kalian. Bisa? Yuran. Ali, kamu datang. Xiao. Ayah, Fajar, mana mereka? Mereka. Orang-orang Bagus menculik mereka. Apa katamu? Maaf, bos. Mereka akan membunuh orang. Seharusnya belum pergi jauh. Fajar. Cepat. ibu. Dua bajingan. Berani-beraninya mengkhianati gue. Kira bisa kabur ya? Gue bilang sama kalian. Di wilayah gue kalian nggak bisa lari. Gue pergi. Ibu. Jangan pukul dia, jangan sentuh dia. Diam. Bajingan kecil. Bapakmu nggak mati lalu bisa apa? Gue lihat hari ini siapa yang bisa selamatkan kalian. Ali, nggak mati tidak mungkin. Dia pasti bohong pada kita. Cepat bertindak, cepat bunuh mereka. Ya.
Pak, kumohon lihatlah, selama ini aku bekerja untukmu. Lepaskan ibuku, lepaskan dia. Aku mau lakukan apa saja. Lepaskan dia. Pengkhianat hal yang paling kusesali seumur hidup adalah menyelamatkan kalian berdua, ibu dan anak. Cepat bertindak, pukul sampai mati, lalu muat ke mobil. Wanita sialan tenaganya lumayan besar. Jangan. Apa yang ditunggu, cepat bunuh. Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Berani-beraninya kalian menyentuh anak buah saya? Jongkok, jangan macam-macam. Jangan takut, aku datang. Pak Chen, tolong selamatkan ibuku. Anak-anak, aku minta maaf pada kalian. Pak Chen. Xiao Xiao. Sebenarnya aku adalah ayahmu. Maaf. Aku sampai tidak mengenalimu. Tapi ibu bilang ayah sudah tiada sejak lama. Xiao Xiao, nanti akan aku jelaskan soal ini. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan ibumu. Baik. Yuran, bertahanlah. Kita akan segera pulang. Kamu tadi bilang, bagaimana cara membunuh mereka? Pak Chen. Aku tidak tahu dia anak buahmu. Terlambat. Pukul sampai mati dengan tongkat. Lalu gempur sarang mereka, anak buah mereka. Jangan ada yang tersisa. Tuan, ya Tuan. Bukan, Pak Chen. Ini salah paham. Bawa pergi. Ini salah paham, Pak Chen. Jangan macam-macam. Salah paham. Salah paham, Pak Chen. Jangan takut. Pak Arif, luka luar ibu sudah ditangani semua. Tapi karena kekurangan gizi yang kronis dan penganiayaan, luka baru di atas luka lama, nyawanya selamat. Tapi, perlu istirahat beberapa waktu. Gunakan obat terbaik berapapun biayanya, dia harus sembuh. Pak Arif, tenang saja. Terima kasih. Rani? Maaf. Sayang, kamu sudah bangun. Sayang. Pak Arif. Ibuku dia tidak bisa bicara. Aku tahu. Aku minta maaf padamu. Rani, sejak kamu dibawa pergi tahun itu, aku dipukul sampai pingsan, dibuang ke tempat sampah. Pak Chen yang menyelamatkanku. Hajar orang tak berguna ini sampai mati, buang ke tempat sampah. Tuan Chen, orangnya ketemu masih hidup. Mulai hari ini, kamu ganti nama jadi Arif. Ikut saya. Bawa pergi. Rani, aku pasti akan membalaskan dendam untukmu dan anak kita.
Identitasku juga diberikan olehnya. Dia berjasa besar padaku. Kupikir kau dan anak sudah tiada. 15 tahun ini, aku hidup hanya untuk membalaskan dendam kalian. Seandainya aku tahu kalian semua masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian menderita sehari pun. Maaf. Xiao. Ayah minta maaf padamu. Beberapa hari itu, aku bahkan tidak mengenalimu dan menyuruh orang memukulmu. Bisakah kau memaafkan ayah? Kamu... Apa benar kau ayahku? Xiao. Dia adalah ayahmu. Dia selama ini juga tak punya pilihan. Jangan salahkan dia ya. Rani. Xiao. Kalian tenang saja. Mulai sekarang, aku ada di sini. Tak ada yang berani mengganggu kalian lagi. Orang mati berani kembali merebut posisiku? Rani, kau tunggu saja. Baju ini terlalu formal. Cantik. Istriku cantik apapun yang dia pakai. Sayang, kamu benar-benar kembali padaku. Waktu ini indah seperti mimpi. Sayang, bahasa isyaratku sudah hampir selesai. Yoran, kita akan seperti dulu. Bahagia. Xiao, papa sebentar mau mengurus sesuatu. Kamu di rumah jaga mama baik-baik ya. Papa tenang, Xiao sudah besar. Pasti bisa jaga mama. Baik. Sayang, besok ulang tahun Bapak Wijaya di rumah ini kamu yang mengurusnya. Aku tidak bisa. Aku takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, aku hanya tenang jika kamu yang melakukannya. Kamu adalah Nyonya Chen yang kunikahi secara resmi. Tidak ada yang berani tidak patuh padamu. Tunggu aku kembali. Jaga mama ya. Papa kata papa, aku pulang kali ini, menemanimu beberapa hari lagi. Boleh? Sudah lama di luar negeri, tetap di rumah lebih nyaman. Kamu ini mulutnya manis. Berhenti. Ini kakak suamu, kakak ipar yang baru ditemukan. Bicaralah baik-baik dengan kakak iparmu. Ah, ternyata kakak ipar. Semua salahku pulang ke negara. Waktu ini terlalu sibuk, belum sempat bertemu kakak ipar. Kakak ipar tidak akan marah padaku, kan? Ayah kamu bilang, aku pulang kali ini bolehkah aku menemanimu beberapa hari lagi? Sudah lama di luar negeri, tapi di rumah lebih nyaman. Kamu ini mulut manis saja. Berhenti. Ini kakakmu Shuang, kakak ipar yang baru ditemukan. Bicaralah baik-baik dengan kakak iparmu. Oh, ternyata kakak ipar. Semuanya salahku karena pulang ke negara akhir-akhir ini terlalu sibuk sampai tidak sempat bertemu dengan kakak ipar. Kakak ipar tidak marah padaku, kan? Tidak. Halo? Yuran, ini putriku, Jiao. Selama ini sekolah di luar negeri, kali ini pulang untuk merayakan ulang tahunku. Kalian para gadis pasti punya banyak topik bersama. Sering-seringlah ajak kakak iparmu jalan-jalan. Tenang saja kakak ipar, pasti aku layani dengan baik. Kakak ipar cantik sekali, aku dengar dari kakak Shuang. Kakak ipar lembut dan berbakti, terutama pandai membuat kue.
Kue buatan kakak iparmu memang enak. Mana bisa dibandingkan dengan kedai teh di luar mereka? Wah, kebetulan besok kan ulang tahun ayah. Koki dari luar sebagus apapun tidak sebaik niat ini. Sebaiknya biarkan kakak ipar yang membuatnya. Kebetulan aku juga ingin mencoba masakanmu. Kalau capek, jangan dipaksakan. Tidak capek. Aku bisa. Baik. Ayo kita jalan-jalan keluar. Pergi belikan aku sesuatu. Barang itu bukannya sudah dilarang? Racunnya begitu kuat kamu? Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Mengerti. Selamat ulang tahun, Tuan Chen. Semoga panjang umur dan berbahagia. Orang yang datang hari ini sungguh banyak. Selamat ulang tahun, kakek. Baik cucu yang baik. Kue bunga manis ini sungguh enak. Yoran kamu sudah bersusah payah. Senang kalau Bapak suka. Ayah. Kakek, ayah. Mana dokter? Cepat panggil dokter. Kakek, bertahanlah, ayah kakek. Cepat, siapkan mobil bawa ke rumah sakit. Kakek. Tuan. Kakek, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada apa? Kenapa ini? Ayah. Berarti Kue bunga manis ini enak banget. Rani, kamu sudah repot-repot. Saya senang kalau Bapak suka. ayah. Kakek, ayah, ayah, Tuan. Kakek, kakek. Ayah. Dokter, cepat panggil dokter. Kakek, bertahanlah. Ayah, kakek. Cepat, siapkan mobil, bawa ke rumah sakit. Kakek. Tuan. Kakek. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa ini? Ayah. Biljin. Ayahku makan apa sampai begini? Kue bunga manis. Rani, apa niatmu? Berani-beraninya kamu memukul ibuku. Dia meracuni ayahku. Jelas-jelas dia punya maksud buruk. Kenapa aku tidak boleh memukulnya? Racun? Apakah kue itu buatannya? Semuanya. Kue bunga manis ini dibuat sendiri olehnya. Dia yang memilih bahan-bahannya. Dia yang mengolahnya di dapur. Tidak ada yang campur tangan. Sekarang ayahku keracunan. Kalau bukan dia, siapa? Ada apa ini? Iya tuh, memang ada yang aneh. Ini terlalu kejam. Bukan aku tidak meracuni. Aku tidak menambahkan apapun. Siapa yang mengerti? Bukankah dia istri Tuan Chen? Ibuku tidak meracuni. Aku di dapur sepanjang waktu. Aku bisa menjadi saksi. Kalau tidak percaya, silakan periksa. Anak kecil. Tidak baik membantu ibumu berbohong. Kamu bohong, aku tidak berbohong. Semuanya. Ayahku belum tahu selamat atau tidak. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang mungkin menyakiti ayahku. Sebelum semuanya jelas, kamu, Rani, harus memberi penjelasan padaku. Bukankah kamu selalu bilang kalau kue bunga manis ini tidak beracun? Baiklah. Karena kamu bilang tidak beracun, maka di depan semua orang kamu harus memakannya. Makan kue ini, aku akan percaya padamu. Tidak bisa, aku tidak bisa makan. Jangan, ibuku tidak boleh makan. Kue ini berbahaya, kakek sampai muntah darah. Masa kalian masih menyuruh ibuku memakannya? Tadi kamu bilang tidak meracuni? Karena kue ini tidak beracun berarti tidak berbahaya. Kenapa kamu takut memakannya? Sebelum semuanya jelas. Kamu, Rani, harus memberi saya penjelasan. Bukankah kamu bilang terus kue bunga manis ini tidak beracun? Baiklah. Karena katamu tidak beracun, maka di depan semua orang makanlah itu. Kalau kamu memakannya, aku akan percaya. tidak bisa, aku tidak bisa memakannya. Tidak, ibuku tidak bisa memakannya. Kue ini bermasalah, kakek sampai muntah darah. Kenapa kalian masih suruh ibuku makan? Tadi kamu bilang tidak diracuni? Karena kue ini tidak beracun artinya tidak berbahaya. Kenapa kamu takut memakannya? Aku tidak meracuninya, tapi sekarang tidak bisa dimakan.
Kenapa tidak bisa dimakan? Iya nih. Bukankah kamu sendiri yang membuatnya? Apa benar ada racunnya? Aku tidak meracuninya, tapi sekarang tidak bisa dimakan. Bukankah itu kontradiksi? Kalau memang aman makan sedikit saja kan tidak masalah. Kalian tidak boleh begitu, ibuku belum sembuh, kalau makan bisa celaka. Xiaoyang celaka itu kakekmu sebagai manusia harus berbakti, jangan plain-plain. Hei, orang bawa dia pergi. Lepaskan aku. Rani, aku beri satu kesempatan lagi. Kamu makan, maka namamu akan bersih. Tolong ampuni aku tidak menyakiti siapapun. Tidak mau makan, pegang dia. Jangan sentuh ibuku. Karena kamu yakin tidak beracun, jangan pura-pura kasihan. Beri aku. Kamu tidak mau makan. Berarti kamu merasa bersalah, kakak ipar. Apa benar kamu meracuni ayah? Bawa dia pergi. Mau dibawa kemana ibuku? Bawa dia ke penjara bawah tanah, selidiki baik-baik. Pasti dia akan bicara jujur. Lepaskan aku. Cepat bawa mereka pergi. Hei, tunggu. Aku punya bukti ibuku tidak meracuni. Bagaimana mau buktikan? Buktinya sudah ada, masih keras kepala. Anak kecil, mau sampai kapan ributnya? Apa kamu mau melindungi ibumu? Kamu tidak mau makan. Itu berarti kamu merasa bersalah, kakak ipar. Kamu benar-benar meracuni ayahku? Bawa dia pergi. Kalian mau membawa ibu saya kemana? Bawa dia ke penjara bawah tanah, interogasi dengan baik. Dia pasti akan berkata jujur. Lepaskan aku. Cepat bawa mereka pergi. Hei, tunggu. Aku punya bukti-bukti bahwa ibuku tidak meracuni. Bagaimana lagi bisa dibuktikan? Buktinya sudah ada di sini, masih keras kepala. Anak kecil, sampai kapan kamu mau ribut? Apa kamu mau melindungi ibumu? Tidak, kue sudah dibuat sejak pagi, ibuku sibuk sejak pagi menata ruang pesta. Kalau ada racun, pasti ada yang mengutak-atiknya saat itu. Kalian bisa cek CCTV, lihat siapa yang menyentuh kue itu. Baik, cek CCTV. Nona besar CCTV dapur sudah rusak kemarin, belum sempat diperbaiki. Rusak di saat kritis, sepertinya ada yang sengaja merusaknya. Dengar, CCTV rusak. Apa kamu tidak merasa bahwa mengatakan ini sekarang agak terlalu kebetulan? Aku malah merasa ada yang sudah merencanakan semuanya. Pura-pura menjadi korban rusak CCTV dulu, lalu meracuni. Bukan aku tidak. CCTV di dalam dapur rusak. Tapi di luar dapur tidak. Apa maksudmu? Pintu belakang dapur menghadap lorong gudang, CCTV di sana menyala terus. Kakek pelayan bisa ambil rekaman CCTV di sana, putar di depan semua orang. Ini... Putar. Rani, jangan sampai anak kandungmu sendiri yang membuatmu malu. Baik. Bukankah itu anak buah Nona Chen? Apa yang dia lakukan di dapur? Sekarang sudah jelas. Itu anak buahnya masuk ke dapur dan bilang ibuku yang meracuni, jelas-jelas memfitnahnya. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak apa-apa, Bu Kakek akan percaya pada kita. Nona, aku tidak, Nona. Jangan bicara terlalu cepat. Bukankah itu orang Nona Chen? Apa yang dia lakukan di dapur? Sekarang sudah jelas kan? Itu orangnya, masuk ke dapur, dan bilang ibuku yang meracuni. Jelas itu menjebaknya. Kenapa kau melakukan ini? Tidak apa-apa, Bu. Kakek akan percaya pada kita. Nona, aku tidak melakukannya. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang bisa membuktikan bahwa pengawalku yang meracuni? Lanjutkan putar rekamannya. Biarkan semua orang melihat wajah asli ibu dan anak itu. Sepertinya dia tidak masuk. Haya berputar di depan pintu, bagaimana bisa meracuni? Tidak, dia jelas. Cukup.
Kau benar-benar penuh kebohongan. Petugas keamananku berpatroli di dapur. Ada masalah? Pesta ulang tahun ayahku, aku sudah bersiap mencegah kekacauan. Ada yang salah? Tapi ini racun dalam kue, ya? Racunnya ada di kue bunga manis. Kalau kue ini, siapa yang membuatnya? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Untungnya, racun sudah ditaruh di nektar bunga sejak awal. Siapapun yang memeriksa dapur, tidak akan menemukan apapun. Jangan berdalih. Bawa wanita beracun ini dan putranya. Bawa pergi. Interogasi dengan baik. Lepaskan aku, lepaskan. Di mana orangnya? Tuan Chen, pestanya sudah selesai. Kau ingin makan apa? Aku suruh orang membuatnya lagi. Di mana Bapak Wijaya? Bapak Wijaya, naik ke atas untuk istirahat. Jangan berdalih. Bawa wanita kejam ini dan anaknya, bawa mereka pergi. Interogasi dengan baik. Lepaskan. Di mana orangnya? Tuan Chen, pestanya sudah selesai. Kamu mau makan apa? Aku suruh orang buatkan lagi. Di mana Bapak Wijaya? Bapak Wijaya sudah naik ke atas untuk istirahat. Di mana Nyonya dan Xiao Xiao? Ini saya tidak tahu. Kemana perginya Yuren dan Xiao Xiao? Tuan Chen, ada masalah. Ada apa? Nona diculik di dermaga. Cepat selamatkan dia. Bukankah Jiao Jiao ada di rumah hari ini? Dia khawatir Anda kenapa-napa. Dia ingin ikut melihat, tapi... Dia diincar orang. Siapkan mobil. Baik. Mas Shuang, selama waktu sebelum kamu kembali, cukup bagiku untuk memaksa wanita itu mengaku dengan siksaan. Jangan salahkan aku ya. Bu, jangan takut. Ayah pasti akan datang menyelamatkan kita. Bagaimana pertimbangannya, kakak ipar? Sepertinya kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamulah yang meracuni. Bukan ibuku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Karena kalian tidak mau bertobat atas apa yang telah kalian lakukan. Biarkan aku yang membantu kalian. Bukan ibuku. Bagaimana mungkin dia menyakiti kakekku? Kamu benar. Tentu saja kalian difitnah. Tapi apakah fitnah atau tidak? Apa pentingnya? Bagaimana? Sudah dipikirkan, Mbak? Tampaknya kau masih tidak mau mengaku. Kaulah yang meracuni. Bukan ibuku. Apapun hadapi aku. Karena kalian tidak mau bertobat atas perbuatan kalian. Biarkan aku yang membantu kalian. Bukan ibuku, itu kakekku. Mana mungkin dia menyakiti kakekku. Motif. Kau benar. Tentu saja kalian difitnah. Tapi benar atau tidaknya fitnah itu, apa pentingnya? Racunnya ada di kue bunga manis. Lalu kue ini siapa yang membuatnya? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Untungnya, racun sudah dimasukkan ke dalam madu bunga sejak awal. Siapapun yang memeriksa dapur tidak akan menemukan apapun. Ternyata kau sengaja menjebak kami. Jebakan? Aku ingin sekali membunuhnya. Aku mencintai Arif selama bertahun-tahun. Akulah yang menemaninya dari nol sampai sekarang. Kenapa begitu kalian kembali, langsung bisa berada di sisinya? Karena ibuku adalah istri sahnya, istri yang dinikahi secara resmi. Kau hanya orang ketiga. Apa katamu, dasar bajingan kecil? Sepertinya kau tidak ingin hidup. Dasar tidak tahu diri. Sudah diberi muka malah tidak tahu terima kasih. Bu, jangan pukul ibuku. Kalau berani, lawan aku.
Baik. Aku juga bisa memberi kalian jalan keluar. Kau ingin aku melepaskan kalian? Asalkan kau pergi meninggalkan Arif dengan patuh dan menghilang selamanya. Jangan pukul ibuku, hadapi aku saja. Baik. Aku juga tidak keberatan memberi kalian jalan keluar. Kau ingin aku melepaskan kalian? Asalkan kalian pergi dari Arif dengan patuh dan menghilang selamanya. Tidak mungkin. Ayah akan segera datang menyelamatkan kita. Kami tidak akan tunduk pada perempuan jahat. Dasar bajingan kecil. Ulangi sekali lagi. Udah, jangan bicara. Ibu, aku tidak takut padanya. Lumayan kau tahu diri. Kalau tidak, hari ini aku akan menghabisi kalian. Kau lebih pengertian daripada anakmu. Ibu jangan percaya padanya, dia bohong. Ibu jangan percaya dia. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Tulislah pilihanmu sendiri. Setuju untuk meninggalkan Arif. Bawalah anak bodohmu. Pergi sejauh mungkin. Sayang, kau benar-benar kembali padaku. Selama ini indah, seperti mimpi. Sayang, bahasa isyaratku sudah hampir selesai kupelajari. Yoran. Kira-kira kayak perbaiki seperti dulu. Ibu jangan percaya dia menipumu. Jangan tanda tangan. Dasar perempuan murahan, berani-beraninya kau mempermainkanku? Bawalah anak bodohmu. Pergi sejauh mungkin. Bu, jangan percaya padanya, dia membohongimu. Jangan tanda tangan. Dasar perempuan murahan, berani kau mempermainkanku? Bu, tunggu saja, aku akan mencari ayah untuk menyelamatkanmu, tolong. Bu. Kau pikir kau siapa? Berani menyentuhku? Ayo, tadi bukannya kau berani? Jangan pukul ibuku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Bu, jangan bertengkar. Nona Bapak Chen sudah kembali, sudah masuk ke kediaman utama. Apa katamu Mas Shuang sudah kembali? Sudah masuk ke kediaman utama, sedang menuju ke sini. Ya, tolong kami. Ayah. Dia tidak boleh melihatnya. Jangan sampai Mas Shuang melihat semua ini. Cepat, sembunyikan mereka. Nona, sudah terlambat. Kamu bilang apa? Kakak Shuang sudah pulang. Sudah masuk ke kediaman utama, sedang menuju ke sini. Ayah, selamatkan kami, ayah. Jangan biarkan dia melihat. Jangan sampai kakak Shuang melihat adegan ini. Cepat sembunyikan mereka. Nona, sudah terlambat. Kenapa? Maksudmu apa? Mereka dipukuli seperti ini. Chen Ye pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Nanti bukan hanya kita, kamu juga akan ikut terseret. Lalu bagaimana? Sekarang sudah begini, ibu dan anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia ini. Benar, jangan sampai kakak Shuang tahu. Cepat lakukan. Matilah. Matilah. Lepaskan dia. Murat, bangun. Istriku, aku sudah hampir bisa bahasa isyarat. Yuran, kita akan seperti dulu. Bahagia. Bangun. Jangan takut, aku sudah datang. Lepaskan dia.
Rani, bangun. Bangun. Jangan takut, aku sudah datang. Ayah, Jangan takut, semua sudah aman. Aida, aku diam di sini. Kak Shuang, bukan seperti yang kamu lihat. Dengar penjelasanku. Rani, dia meracuni ayah. Ayah sekarang di rumah sakit. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Makanya aku bawa mereka ke sini untuk diinterogasi. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka yang tidak mau bekerja sama. Tuan Chen, apa yang dikatakan Nona itu benar. Kami hanya ingin menyelidiki dengan jelas. Diam. Xiao Xiao, jaga ibumu. Berhenti. Ini kakak iparmu yang baru ditemukan. Bicara baik-baik dengan kakak iparmu. Bicara baik-baik dengan kakak iparmu. Oh, jadi ini kakak ipar. Maaf, selama aku di luar negeri, sibuk sekali. Sampai belum sempat bertemu kakak ipar. Kakak ipar tidak marah, kan? Kamu bilang kamu sedang menginterogasi? Iya, aku hanya... Dasar wanita murahan. Kak Shuang, kamu memukulku. Aku sudah bilang, bagaimanapun juga, siapapun tidak boleh menyentuh istri dan anakku. Siapa yang berani? Tapi ayah masih di rumah sakit. Itu juga ayahku. Gua menyelidikinya sendiri. Tapi sebelum semuanya jelas, tidak boleh ada yang menyentuhnya. Kau paham? Yoran, ada apa denganmu? Bagaimana keadaan Pak Wijaya? Apakah dia baik-baik saja? Dokter bilang dia sudah keluar dari bahaya. Dia tidak apa-apa, tenang saja. Syukurlah. Di rumah ini urusannya ada padamu. Aku tuh tidak bisa. Aku takut tidak mampu. Jangan khawatir, hanya kamu yang bisa aku percaya. Kamu adalah Nyonya Chen yang sah, tidak ada yang berani membantahmu. Tunggu aku kembali. Imat. Semua ini salahku. Ini salahku. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu dan anakmu di keluarga Chen. Juga tidak seharusnya membuatmu sendirian menghadapi banyak masalah. Kalian kembali diperlakukan tidak adil. Ini tuh bukan salahmu. Aku yang ceroboh. Yoran, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tenang, aku yang urus. Istirahat dan sembuhkan dirimu. Ayah, kamu harus membelaku. Kakak Shuang memukulku di depan banyak orang. Apa yang terjadi? Kamu memukul Jiao Jiao? Ayah angkat. Maka tanyakan pada putri kesayanganmu apa yang telah dia lakukan. Benar, jangan biarkan kakak Shuang tahu. Cepat lakukan. Matilah. Matilah. Apa maksudmu dengan itu? Apa yang terjadi? Yoran, kenapa lukamu parah begini? Ini ada apa ini? Yoran, kenapa kamu luka parah seperti ini? Ayah, dia bohong. Luka-luka itu buatan sendiri. Dia ingin meracuni ayah kan? Sekarang pura-pura kasihan untuk mendapat simpati. Bukan aku. Aku tidak meracuni. Tolong percaya, aku tidak berniat menyakiti ayah. Ayah, bagaimana bisa percaya padanya? Racun itu dibuatnya di dalam kue bunga manis. Semua orang melihatnya. Kalau tidak aku yang cepat sadar, ayah sudah mati dibunuhnya. Cukup. Ayah angkat. Sebenarnya masalah ini aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Tapi soal penjara bawah tanah, ayah harus tahu. Penjara bawah tanah apa? Putri kesayangan ayah memasukkan Yoran dan Xiao Xiao ke penjara bawah tanah. Bawa wanita beracun ini dan anaknya. Periksa dengan baik. Lepaskan aku.
menyiksanya untuk memaksa mengaku, juga ingin mencekik mereka sampai mati. Putri, apa ini benar? Tidak, Ayah. Aku tidak. Itu karena dia meracuni, makanya aku memeriksanya. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Putri, kamu yakin masih ingin bersikukuh? Apa maksudmu? Bawa orangnya ke sini. Kalian, kenapa kalian membawanya ke sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Keluar, pergi. Jangan takut, ada aku di sini. Katakan apa yang kamu tahu. Berani coba katakan satu kata? Diam, Putri. Kalian bawa dia ke sini buat apa? Siapa yang suruh kamu datang? Kamu keluar, pergi. Jangan takut. Ada aku di sini. Katakan apa yang kamu tahu. Berani kamu bilang sepatah kata pun, coba. Diam, jauh-jauh. Hari itu Nona suruh aku beli racun. Dia bilang langsung masukkan ke kue. Terlalu mencolok, dia suruh aku taruh racun di sari bunga. Kamu benar-benar penuh kebohongan. Pengamananku berpatroli di dapur belakang, ada masalah? Perayaan ulang tahun ayahku, aku sudah antisipasi biar tidak ada masalah. Salah? Tapi ini racun yang ada di kue. Ya, racunnya ada di kue bunga manis. Lalu siapa yang membuat kue bunga manis ini? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Untungnya racun sudah ditaruh di sari bunga sejak awal. Siapapun periksa dapur tidak akan menemukan apa-apa. Begitu waktu kue bunga manis diolesi sari bunga, otomatis ada racunnya. Kamu ngawur, kamu memfitnah. Kamu. Sari bunga. Kamu? Bagaimana bisa kamu begini? Ayah mereka semua membohongi ayah mereka yang memaksaku. Semua salahku terlalu cinta pada kakak Shuang. Aku sudah menemani kakak Shuang bertahun-tahun. Aku sudah memberikan segalanya padanya. Kenapa begitu perempuan ini datang? Langsung dapat semuanya? Jadi kamu meracuni aku? Bukan, Ayah. Aku tidak ingin membunuh ayah. Aku hanya ingin dia pergi dari rumah kita. Demi seorang pria, kamu bahkan memperhitungkan nyawa ayah kandung sendiri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Chen. Ayah? Panggil orang. Bawa pergi. Tidak, kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kakak Shuang, katakan sesuatu dong. Saat kamu menaruh racun dulu, seharusnya sudah bisa membayangkan hari ini. Tidak, jangan perlakukan aku seperti ini. Kamu buta? Siapa kamu? Lagi ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Itu yang harus aku tanyakan padamu, Nona Wijaya. Kamu kenal aku? Aku tidak hanya mengenalmu, tapi aku juga tahu kamu diusir dari keluarga Wijaya. Kamu? Tidak, aku pernah melihatmu. Yang di dalam data itu. Bagus. Orang yang dulu memenjarakan Rani. Bukannya kamu sudah mati? Berkat Arif, hampir saja benar-benar mati. Hajar sampai mati dengan tongkat. Lalu hancurkan markas mereka. Anak buah mereka jangan ada yang tersisa. Ya. Ya. Bukan. Bukan. Mas Arif, ini salah paham. Bawa pergi. Ini salah paham, Mas Arif. Jangan berulah. Salah paham. Aku bisa membantumu balas dendam. Kerjasama yang baik.
yang mengirim paket ini? Kalau tidak mau foto-foto ini dilihat oleh suamimu dan Bapak Wijaya, 5 juta? Bagus. Kamu ternyata masih hidup. Aku tidak ingin foto-foto ini dilihat oleh suamimu dan Bapak Wijaya. 5 juta. Bagus. Kau ternyata masih hidup. Sayang. Sedang membereskan barang. Aku ingin pergi besok. Mana bisa, kamu baru saja sembuh, kamu istirahat saja di rumah ya? Sudah terlalu lama tidak keluar. Menghirup udara segar. Baiklah, aku temani kamu. Tidak perlu. Aku tahu kamu besok mau ke Hong Kong. Biarkan pengawal menemaniku saja. Baiklah, kamu harus hati-hati. Baik. Kalian tunggu di luar. Tapi Bapak Chen sudah memerintahkan kami. Akan segera keluar. Baik. Berani sekali ya, berani datang sendirian. Uangnya untukmu. Jangan muncul lagi. 5 juta. Kau pikir uang sebanyak ini bisa membeli ketenangan seumur hidupmu? Kau pernah berjanji padaku. Aku berjanji padamu. Kau hidup begitu baik sekarang. Sementara aku jadi begini. Kau minta aku melepaskanmu. Ada orang di luar. Sudah terlambat. Sekarang hidupmu enak banget. Sedangkan aku jadi begini. Kamu minta aku melepaskanmu. Ada orang di luar? Sudah terlambat. Ibu. Gawat. Celaka Bapak Arif masih di pesawat telepon, tidak tersambung. Sudah sadar, ah. Kamu pikir dengan memberi uang bisa beli nyawaku? Suamimu Arif sekarang sedang di pesawat, kan? Hari ini siapa yang bisa menyelamatkanmu? Apa kamu penasaran bagaimana aku tahu banyak hal? Karena aku yang memberitahunya. Mbak, bukannya kamu pintar? Kenapa kali ini begitu naif?
Apa kamu penasaran kenapa aku tahu begitu banyak? Karena aku yang memberitahunya. Kakak, bukankah kamu pintar? Kenapa kali ini begitu naif? Apa kamu pikir kamu akan menunggu Arif lagi? Kakak, akhirnya kamu ada di tanganku. Kamu tahu aku menunggu hari ini sudah berapa lama? Kamu yang menghancurkan hidupku. Kalau bukan karena kemunculanmu yang tiba-tiba, dasar mayat hidup. Akulah istri Arif, akulah nyonya rumah keluarga Chen. Bukankah kamu hanya mengandalkan wajah ini untuk memikat Arif? Hari ini aku akan menghancurkan wajah ini. Bagaimana dong, Kakak? Bagaimana nanti kamu bisa bertemu orang? Tenang saja, belum selesai. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Gimana dong, Kak Rani? Masa depanmu gimana mau ketemu orang? Tenang aja. Belum selesai. Aku akan bikin hidupmu sengsara. Hati-hati, jangan sampai mati. Aku masih mau main. Tenang, aku tahu batas. Kak Rani, tenang aja. Aku nggak akan biarkan kamu mati cepat. Aku mau kamu hidup. Sedikit demi sedikit tersiksa. Kamu baru pulang beberapa hari kok udah rawat kuku. Kuku cantik begini. Aku sayang banget buat cabut. Sakit? Bukankah kamu pengen bicara? Ayo, aku kasih kesempatan. Tulis. Tulis. Bukankah kamu mau jelasin? Bukankah kamu mau minta ampun? Tulis. Tulis. Rani, lihat dirimu sekarang. Pantaskah kamu rebutan cowok sama aku? Tulis. Tulis. Rani, lihat dirimu yang seperti ini. Kau masih pantas merebut pria dariku? Mama di mana? Nyonya hilang. Apa yang terjadi? Jelaskan. Nyonya hari ini pergi bertemu teman. Dia menyuruhku menunggu di dalam mobil. Tapi terlalu lama, jadi aku pergi ke gudang mencarinya. Tapi ketika aku sadar, Nyonya sudah tidak ada. Lalu aku periksa CCTV di sekitar. Terakhir kali melihatnya, dia diseret ke dalam sebuah lorong bawah tanah.
Ayahku di mana? Tuan Chen di pesawat, teleponnya tidak bisa dihubungi. Ayahku tidak ada. Akulah pemimpin sekarang. Ambil senjata. Sekarang pergi selamatkan dia. Tuan Muda, bagaimana kalau kita tunggu Tuan Chen dulu? Tunggu ayahku pulang. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, siapa yang bertanggung jawab? Ayo. Bangun! Jangan mati begitu mudah. Sekarang baru takut? Aku bilang padamu, ini akibatnya merebut posisiku. Rani, aku akan membuatmu hidup sengsara. Ayo, setiap sudut. Jangan sampai ada yang terlewat, baik? Baik. Aku bilang, inilah akibatnya ambil tempatku. Rani, akan kubuat hidupmu sengsara. Ayo setiap sudut, jangan sampai ada yang terlewat. Siap. Siap. Dasar jalang, ternyata benar ada yang datang menolongmu. Tolong aku. Lihat apa? Kamu tidak benar-benar berharap ada yang datang menolongmu, kan? Aku bilang, tidak mungkin. Siapapun yang datang hari ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Aku sudah mencintai Arif selama ini. Yang menemaninya sampai sekarang adalah aku. Tapi begitu kamu kembali, Dia bahkan tidak mau menatapku. Kenapa? Karena banyak yang datang menolongmu. Lihat saja, siapa yang lebih cepat? Mereka atau aku? Rani, kamu kan kuat bertahan? Coba lihat, apakah mereka lebih cepat? Atau aku yang lebih cepat? Rani, kamu kan bisa bertahan lama? Apa yang kau lakukan? Jangan sampai kau cekik dia sampai mati. Aku belum memainkannya. Bagus. Sekarang bukan waktunya. Citra sudah menemukan tempat ini. Kenapa belum dibersihkan? Apa kita mau menunggu mati? Menemukan tempat ini. Arif tidak bisa datang hanya dengan bocah nakal itu. Tempat ini sangat terpencil. Kalau dia bisa menemukan tempat ini, aku kalah. Jangan lupa, Arif bisa datang kapan saja. Membiarkannya hidup adalah bencana. Bencana. Selama ini aku bersembunyi semua karena dia. Sekarang dia ada di tanganku. Aku belum memainkannya dan harus mati. Apa aku ini amal? Bagus, sadarlah. Ini sudah jam berapa? Kau masih ingin tidur dengannya? Jalang, hari ini aku akan membunuhmu. Lepaskan ibuku. Bagus, sadarlah. Ini sudah jam berapa kau masih ingin tidur dengannya? Bajingan, hari ini aku akan membunuhmu. Lepaskan ibuku. Tangkap mereka. Lepaskan aku, kalian mau apa? Tahu siapa aku? Bu. Bu? Bu, bertahanlah. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalian mau apa?
Lepaskan aku, lepaskan ayahku itu, Bapak Wijaya. Siapa yang berani menyentuhku? Kakak, sudahlah, jangan repot-repot. Selama ini kau mengandalkan kasih sayang Pak Tua. Bertindak sewenang-wenang di dalam geng, sekarang berani meracuni Bapak Wijaya. Kau sudah bukan bagian dari keluarga Wijaya. Tidak, bukan begitu. Aku tidak. Ayo. Bagus. Kau ternyata belum mati. Bocah nakal. Sudah besar pandai main senjata ya. Berkat dirimu. Sedikit bisa semua. Selama ini, bagaimana kau memperlakukan aku dan ibuku? Bagus. Kau benar-benar sampah yang lebih rendah dari binatang. Kau bocah sialan. Nyawa kau dan ibumu aku yang selamatkan. Aku ingin memperlakukan kalian bagaimana ya, terserah aku kenapa. Dulu bagaimana kau memperlakukan aku dan ibuku? Sekarang aku akan membalasnya satu persatu. Nyawa kamu dan ibumu aku yang selamatkan. Aku mau ngapain sama kalian terserah aku. Aku lakukan sesuka hatiku. Mau gimana? Dulu kamu melakukan apa pada aku dan ibuku? Sekarang aku akan balas semuanya satu persatu. Bocah. Sudah puas memukul? Cuman itu kemampuanmu? Diam. Kalau tahu begini, dulu seharusnya aku bunuh kamu. Katakan sekali lagi. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku. Berani kau bunuh aku. Bunuh aku, kamu juga akan masuk penjara. Kamu pikir kamu siapa? Bunuh aku. Kamu dan ibumu akan hancur olehku. Xiao Xiao, letakkan senjatanya. Letakkan senjatanya. Gue akan ini. Sudah, ada ayah di sini. Sudah. Ada ayah di sini. Bagus. Kamu pintar memilih orang untuk diprovokasi ya. Hari itu aku tidak membunuhmu. Itu salah perhitunganku. Kamu tidak bisa bunuh aku. Baiklah. Karena nyawamu begitu keras, maka aku kirim kamu ke penjara. Seumur hidup. Jangan pernah kembali. Yuran, kenapa aku selalu terlambat selangkah? Setiap kali ada masalah, aku selalu ada di sisimu. Tapi aku gagal melindungimu. Tuan Chen, kumohon selamatkan ibuku. Ibuku membuat masalah dengan Nona Xia. Sekarang dia akan dipukuli sampai mati. Hanya Tuan yang bisa menyelamatkannya. Yuran. Kamu sudah sadar? Jangan banyak bergerak. Kata dokter harus istirahat total. Aku tidak apa-apa. Jangan menangis. Ini salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Tidak menjaga Xiao Xiao dengan baik. Semua ini salahku. Bukan salahmu. Aku sendiri yang terlalu ceroboh. Masuk. Tuan Chen. Nyonya sudah sadar. Saya akan periksa lagi. Baik. Luka luarnya mulai pulih. Tapi selama ini, kondisi tubuhnya sangat parah. Kurang gizi dalam waktu lama, ditambah stres berat, pikiran tertekan. Ini tidak bisa sembuh dalam 1-2 hari. Dokter, lalu bagaimana cara memulihkannya? Obat-obatan hanya sebagai penunjang. Yang terpenting adalah ketenangan hati. Jangan terlalu sering di rumah, sering-seringlah keluar jalan-jalan, ganti suasana. Saat hati rileks, tubuh akan mengikuti. Baik, dokter, terima kasih sudah bersusah payah. Harus istirahat yang cukup, minum obat tepat waktu. Sayang, kau masih ingat kota kecil tempat kita pertama kali bertemu?
Di sana tidak banyak orang, tempatnya juga tidak besar. Nanti kalau kamu sudah lebih baik, aku akan mengajakmu ke sana beberapa hari untuk menghilangkan penat. Bagaimana? Nona, kamu jual bunga ini mahal banget, ya kan? Ada layanan khusus. Aku nggak jual sama kamu. Kenapa tegang? Kakak nggak akan makan kamu. Capek nggak? Mau cari tempat duduk? Nggak capek. Di sini enak. Jangan sentuh aku. Pura-pura suci? Kamu jual bunga ini sehari bisa dapat berapa? Ikut sama gua. Jamin kamu hidup enak. Kalau kamu terus begini, aku panggil orang. Teriak aja. Siapa yang berani berjualan di jalan ini? Nggak tahu aturan. Aku nggak jual. Nggak jual? Gue hari ini bukan datang buat beli bunga. Kurang ajar. Pakai begini mau menggoda gue. Masih pura-pura suci? Kalau kamu begini terus, aku panggil orang. Panggil saja. Coba lihat siapa yang berani. Berjualan di sini nggak tahu aturan. Aku nggak jadi jual. Nggak jadi. Gue hari ini bukan untuk beli bunga. Kurang ajar. Pakaian kayak gitu mau memancing gue. Pura-pura suci lagi. Kumohon, aku jual bunga cuma untuk biaya berobat keluargaku. Kubayar, oke? Lepasin aku, lepasin. Aduh, jangan nangis dong. Nangisnya bikin Mas jadi lembek. Kamu butuh uang, maka seharusnya ikut aku. Gue punya banyak duit. Lepasin aku, lepasin. Lepasin. Lu siapa? Wah. Gimana? Lu mau main-main sama gue? Lu siapa sih? Lu tahu nggak ini jalan punya siapa? Siapa gue? Lu nggak pantas tahu. Kurang ajar. Mas Ular, lo nggak apa-apa. Berani-beraninya sama Mas Ular. Bunuh dia. Maju selangkah lagi, gue putusin tangannya. Siapa lo? Mau apa? Lu juga mau main sama gue? Lu cari mati. Lu tahu nggak siapa bos di jalan ini? Siapa aku? Nggak pantas tahu. Mas Ular, nggak apa-apa. Berani macam-macam sama Mas Ular kita. Bunuh dia. Maju selangkah lagi, coba gue patahin tangannya. Pergi. Yuran. Yuk, kita pulang. Lepasin dia. Coba lu gerak lagi, gue patahin lehernya. Bilang aja. Lu mau apa? Nah gitu dong. Sini lutut. Lepaskan dia. Jika kamu bergerak selangkah lagi, aku akan mematahkan lehernya. Katakan. Apa yang kamu mau? Nah gitu dong. Kemari. Berlutut untukku. Ulangi sekali lagi. Aku bilang berlutut untukku. Lepaskan dia, aku terserah padamu. Jangan banyak omong, aku hanya hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut, aku akan mengirimnya ke neraka duluan. 1 2 3. Aku berlutut. Hentikan. Berhenti. Tuan Chen, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau ini bajingan. Bilang satu kata lagi, aku buat kalian hari ini tidak bisa keluar dari jalan ini. Kau
Kau kenal wajah ini? Tuan Chen, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku bukan manusia. Minta maaf sama siapa? Nona, aku bukan manusia. Aku tidak akan berani lagi. Aku ganti bungamu. Aku ganti 2 kali lipat. Mulai sekarang jangan datang ke jalan ini lagi. Jika berani ganggu perempuan lagi, aku buat kalian bertiga lenyap. Ya, aku segera pergi sekarang juga. Yuren tidak apa-apa, kita pulang. Wah, kembang api. Yuran, kau ingat, 15 tahun lalu aku berjanji padamu. Waktu itu, aku bilang, setelah semuanya selesai, aku pasti akan mengajakmu melihat kembang api sekali. Bertahun-tahun telah berlalu, akhirnya bisa melihatnya. Tidak apa-apa, sekarang juga tidak terlambat. Iya, ayah kita setiap tahun kesini lihat kembang api bagaimana. Baik.